tema kita hari ini, dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Ini sesuatu yang menarik saudara-saudara, dan kita akan renungkan secara bersama-sama. Tadi kita mendengar dalam pembukaan liturgi ibadah kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia punya kelebihan dan kelemahan. Saudara aminkan itu? Atau ada di antara kita yang sempurna 100% tanpa kelemahan? Semua punya kelebihan dan kekurangan saudara-saudara. Semua punya kekuatan dan kelemahan, semua punya kebenaran dan kesalahan. Masing-masing punya itu saudara-saudara. Tentang takarannya nanti itu bisa kita uji masing-masing. Bapak mama uji yang bapak mama pun diri sendiri. Mana yang lebih kuat? Kelebihan atau kekurangan? Kekuatan atau kelemahan? Kebenaran atau kesalahan? Tetapi karena kesadaran itu, ada begitu banyak orang, termasuk saya juga, berusaha saudara-saudara untuk menutupi kita pun kekurangan-kekurangan itu. Ya, saya kira tidak ada orang yang mau tonjolkan dia punya kekurangan. Firman Tuhan hari ini yang kita baca saudara-saudara, ini mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda saudara-saudara tentang kelemahan yang Paulus maksudkan di sini. Bahwa justru dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Tentunya Paulus punya alasan tersendiri saudara-saudara, di mana waktu itu dia berusaha untuk menghadapi musuh-musuh yang dia sebut sebagai utusan iblis, para guru-guru palsu yang merasa menghadapi tantangan dari pelayanan penginjilan Paulus, lalu mempertanyakan dia pun status kerasulan. Dan Paulus melakukan apologetika untuk menghadapi para pengajar-pengajar palsu waktu itu, bahwa dia tidak berusaha untuk melakukan pelayanan dengan maksud lain selain dia mau menolong orang untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Dia mulai dari ayat yang pertama dan yang kedua sampai keempat saudara-saudara, dia bilang, aku harus bermegah sekalipun, ya, sekalipun hal itu tidak ada faedahnya begitu. Namun aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan dari Tuhan. Ya. Jadi penekanannya bukan kepada dirinya, tapi penekanannya kepada penyataan Tuhan. Begitu. Dia bilang, aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus. Ya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini sebuah metafora yang dia gunakan menggambarkan dia sendiri. Ini kelihatan bahwa dia tidak sombong di situ, saudara. Dia seolah-olah berbicara tentang sosok yang lain, padahal itu dia berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berbicara tentang pengalaman iman, tentang penyataan Allah yang dia sendiri terima, yang dia alami saudara-saudara dalam dia punya kehidupan. Ya. Ini mau menegaskan bahwa status kerasulan Paulus itu tidak ditentukan oleh lembaga dunia. Status kerasulan Paulus itu berasal dari Allah. Jadi dia melakukan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang datang bagi dirinya saudara-saudara. Yang menarik di sini tidak ada sesuatu yang kita temukan dalam bacaan ini bahwa dia berusaha menyombongkan diri saudara-saudara. Dia tidak berusaha pamer diri. Dia bilang sebenarnya tidak ada faedahnya. Tapi dia harus jelaskan ini kepada orang-orang yang meragukan dia saudara-saudara. Ya. Dalam ayat yang kedua dia bilang ia telah diangkat. Orang itu telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat ketiga dalam pandangan orang Yahudi saudara-saudara itu adalah tempat kediaman Allah itu sendiri.
Memang ada begitu banyak pengajaran yang berbau Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Seolah-olah mati nanti ada tanpa tunggu. Nanti habis itu baru naik di atas. Tidak, saudara-saudara, kalau kita baca secara baik, di ayat yang keempat, saudara-saudara, dia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata. Jadi Firdaus ini nama lain sebenarnya dari surga. Ini nama Firdaus, ini nama yang berbau rohani sekali dari surga itu. Jadi bukan tempat yang berbeda. Ya. Banyak orang tafsir salah ini, saudara-saudara. Lalu melakukan pengajaran-pengajaran yang seolah benar. Jadi ke orang sebelah kanan yang disalib, dia bilang, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus bilang saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Kalau sesuai dengan pengajaran-pengajaran bahwa nanti orang mati itu masih tunggu di satu tempat, ya, apakah Yesus masih di situ? Sementara Alkitab bersaksi bahwa dia sudah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di ayat yang kelima, ayat keenam dikatakan bahwa atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah. Padahal dia cerita di pengalaman ini. Selain atas kelemahan-kelemahanku, menyembunyikan dia sendiri di dalam dia punya pemberitaan itu. Supaya apa? Supaya seperti Yohanes, biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Dia tidak boleh nampak. Yang nampak harus Kristus. Itu di fokus pemberitaan itu. Ya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku, atau yang mereka dengar dari aku. Sebenarnya dia bisa ambil itu, saudara-saudara. Dia bisa berpotensi seperti Yohanes Pembaptis. Dia tidak berusaha rampas itu. Tapi itu yang selalu saya bilang, banyak orang yang berlabel hamba Tuhan hari-hari ini yang bilang, Pak, bukan omong sombong mah, berdoa aku dia yang sembuh. Bukan omong sombong mah, pejabat itu tiap hari tidur di sini baru dia jadi itu. Dan itu sangat memalukan. Harusnya yang ditonjolkan itu Kristus, bukan kita. Ya. Dia bilang, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, namun aku menahan diriku. Sebenarnya punya potensi dia sombong di situ. Bukan sombong, Pak. Sebenarnya punya potensi itu, namun aku nahan diri, dia bilang. Kenapa dia tahan diri? Karena dia takut fokus pelayanan itu bergeser. Ya. Orang lihat dia, maka Kristus dengan sendirinya tergeser. Pada fokusnya Kristus. Dan orang lihat dipun diri. Berapa banyak hamba Tuhan model seperti itu. Kalau besok ada di gereja sampai berubah begini. Berapa banyak orang-orang yang punya cara berpikir picik seperti itu, saudara. Harusnya kita bermegah dalam kelemahan, saudara-saudara. Ya. Dia bilang, namun aku menahan diri supaya jangan ada orang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku atau yang mereka dengar dari aku. Beta kalau orang semula puji sama beta, bilang begini, Pak, untung Pak. Beta dalam hati ini iblis mau tipu bayar sama beta ini. Beta dengar pujian model begitu, itu bukan baru, saudara. Beta bisa bermegah, tapi ketika pujian itu datang, beta hanya omong dalam hati, ini iblis mau feo jalurnya. Dia semua tipu jalurnya. Supaya lu kepala besar kalau mulai sombong ke mana-mana sudah. Beta ini. Tidak, saudara. Bukan itu yang Paulus maksudkan di situ, saudara-saudara. Dia tidak mau mengambil kesempatan itu karena dia tidak mau bahwa pengalaman dirinya jadi pusat pelayanan. Banyak orang jadikan dia pengalaman itu sebagai pusat dari pemberitaan. Yang kita beritakan itu Kristus, bukan kita pun diri. Di ayat 7 dia bilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Dia bilang, saudara-saudara, bahwa supaya dia tidak sombong, dia diberikan suatu duri dalam daging. Dia diizinkan Tuhan.
mengalami duri dalam daging. Supaya dia jangan sombong. Dia sadar itu, saudara-saudara. Duri dalam daging itu apa? Banyak penafsir bilang itu sakit fisik. Ada yang bilang dia buta, ya. Ada yang bilang dia mengalami penyakit, tapi juga ada yang mengatakan bahwa yang disebut utusan iblis itu para penganiayanya itu, saudara-saudara, yang datang dari luar, yang menggerogoti di pelayanan, yang meragukan di pelayanan, yang mencoba menghancurkan di pelayanan. Paulus bilang, aku sudah berdoa 3 kali ya kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada hadapanku. 3 kali dia memohon, saudara. Dia berdoa sungguh-sungguh. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. TB2 bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku jadi sempurna. Bisa tahu saudara-saudara baca itu karmana. Beta sementara baca bulu badan berdiri. Kenapa? Karena orang silih kelemahan. Orang kalau bisa di persoalan itu selesai, Tuhan angkat sudah. Tapi Paulus bilang tidak. Tidak, dia bilang, dia minta 3 kali, Tuhan bilang kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Ya. Dia sudah minta 3 kali, tapi Tuhan jawabnya sederhana, saudara-saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, saudara-saudara. Punya pengalaman begitu kau bapak mama? Saudara berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh, bukan 3 kali, berulang-ulang. Tapi sepertinya yang saya doakan Tuhan belum jawab kok. Sepertinya yang saya doakan lain kok Tuhan kasih lain. Saya mau yang model ke artis badan sama ke gitar Spanyol, Tuhan kasih datang ke kulkas 2 pintu. Atau saudara minta sesuatu yang saudara rasa itu penting, tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak jawab. Tuhan pun jawab cukup. Ya. Kemarin di bawah juga saya masih kasih ingat teman-teman, Immanuel, saya cukup. Allah beserta kita, saya itu cukup sudah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Ini berarti bukan Tuhan tidak mau tolong Paulus. Kalau saudara-saudara juga alami itu, bukan berarti Tuhan tidak mau tolong saudara. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan persoalan saudara. Ya. Tapi Tuhan punya rencana dan rancangan yang lain, saudara. Yang Tuhan menampakkan di situ. Selain supaya Paulus jangan sombong. Ya, apa-apa semua diminta jadi. Ya. Tapi Tuhan mau tunjuk satu perkara besar di situ. Doa bukan lantas rubah keadaan kita. Itu saudara harus fair lihat itu, supaya jangan buru-buru pertanyakan kasih dan keadilan Tuhan. Jangan buru-buru kasih salah Tuhan. Doa tidak lantas hapus kita persoalan. Ya. Doa tidak lantas bikin kita punya masalah langsung selesai. Tapi dengan kita berdoa, kita dapat hikmat dari Tuhan. Supaya kita memiliki cara pandang yang baru. Versi Tuhan. Bahkan sekalipun kalau masalah itu tetap ada, kita tidak takut. Kenapa? Karena jaminan dari Tuhan. Dalam kelemahanmu, kuasaku jadi sempurna. Nah, butuh keberanian iman, saudara, untuk akui itu. Ya, karena banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan murtad, banyak hamba Tuhan tidak mau berdoa lagi, karena doa-doa mereka seperti Tuhan tidak jawab, dan putus asa. Ya. Padahal sebenarnya saudara-saudara, doa tidak merubah keadaan kita, tetapi doa merubah cara pandang kita. Supaya kita tetap kuat, kita tetap setia hadapi setiap persoalan itu. Dengan satu kekuatan, bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau harus hancur, meskipun badanku, tubuhku hancur, lenyap, ya, tidak ada yang lain. Daniel dan kawan-kawan dong bilang, kami tahu kotong pun Tuhan bisa tolong kotong. Tapi kalau hari ini dia tidak tolong kotong, kotong tetap percaya kepada dia. Tidak mau sembah. Dorong diberikan hikmat untuk melihat persoalan itu dengan cara pandang iman, bukan dengan cara pandang dunia, saudara-saudara. Ya, karena banyak orang suka lari dari persoalan, toh masalah di gereja sini, bangun lari ke gereja sana. Nanti di gereja sana di masalah dilari di sana. Akhirnya ini orang hanya lari-lari karena masalah.
Hadapi masalah, ada masalah hadapi. Jangan mundur. Kita tidak didesain untuk mundur. Ya. Dua tipe nelayan yang saya mau jadikan contoh. Itu nelayan Pirote sana, saudara. Yang asal BMKG jangan larang bilang pelayaran dihentikan. Gelombang mau tinggi ke langit jurung pergi. Dong tidak takut. Atau nelayan yang mau pi pantar, saya pernah mabung kampung. Itu sebelum sampai di Baranusa itu, di antara Pulau Puro dan nanti sedikit sampai di sana itu, ada satu air terputar. Dong bukan sili, itu air terputar. Dong menuju. Dan sampai di situ perahu terputar begini. Semua nelayan. Ada masalah bukan dong lari. Dong hadapi, saudara. Dong tidak silih masalah. Dong hadapi karena yang satu, dong punya keyakinan bahwa dong pasti sampai tujuan sana. Atau kapal yang mau nedok, mau gelombang mau mati punya, dia tidak pernah kembali. Dia akan terus sampai di sana. Karena sampai di tujuan, di posisi dok, dia akan dapat pemulihan. Dia dicet baru dan dia diperbaiki dan seterusnya. Dan dia pulang dengan satu posisi sebagai kapal yang baru. Ya. Jadi jangan sampai persoalan itu buat kita lari, saudara-saudara. Kasih karunia itu cukup. Tapi bukan untuk hilangkan itu persoalan-persoalan kita. Dia cukup untuk memberikan kita kekuatan agar kita tetap kuat setia di tengah-tengah kelemahan dan persoalan kita. Ini kita harus berusaha, sekali lagi saya bilang, supaya kita mampu melihat ini yang Paulus mau tekankan ini, saudara-saudara, supaya kita jangan buru-buru kasih salah Tuhan. Paulus bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Ya, kita lemah, kita sengsara, kita alami siksaan karena Kristus, bukan kita bikin-bikin, bukan gara-gara kita. Ya, kita lemah, mungkin saja kelemahan kita face-nya beda dengan Paulus. Mungkin kita sakit, kita hadapi tantangan, kita hadapi persoalan, kita dizolimi, kita hina dan seterusnya. Karena kita pertahankan kebenaran, karena Kristus. Paulus bilang, sebab jika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Dia kuat karena kasih karunia Tuhan itu cukup, terlalu lebih dari cukup. Karena itu kita berusaha untuk melihat dengan cara pandang Paulus, saudara-saudara. Ya, cara pandang firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini. Bahwa semakin besar kelemahan, semakin besar persoalan, saudara-saudara, semakin besar pencobaan yang kita alami, semakin besar potensi kita mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Sudah beberapa kali saya omong ini kalimat yang serupa. Ketika kita makin dihantam, dihujam dengan persoalan, masalah dan seterusnya, karena Kristus, kita sangat dekat dengan karunia Tuhan. Sangat-sangat dekat dengan kasih karunia Tuhan. Butuh sabar. Oh, saya disolimi, saya dijahati, saya dihancurkan, saya pun karir. Sabar. Mungkin itu pekerjaan iblis, tapi Tuhan punya rencana lain untuk menyatakan kedaulatan. Sabar. Kalau orang Kristen tidak sabar, ini bahaya, saudara. Ya. Sedikit-sedikit dia pu emosi naik, sedikit-sedikit dia pu emosi naik. Ya. Orang hidup dalam Kristus itu dia punya kedagingan itu dihancurkan, dia punya kesombongan itu dibuat luluh di hadapan Tuhan. Ya. Tapi kalau orang Kristen masih tetap sombong, itu bukan orang Kristen, saudara. Ya. Itu ketepesa. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara, pasti kita semua punya persoalan, toh? Kita semua punya masalah. Tapi apakah saudara-saudara, ketika kita alami persoalan-persoalan, masalah, tantangan, pergumulan, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, coba saudara merenung berdasarkan firman Tuhan. Apakah kasih karunia Tuhan itu cukup bagimu atau kurang? Kasih karunia Tuhan itu terlalu cukup. Sampai dia bilang di ayat 10 tentang pengakuan itu, jika aku lemah, aku kuat. Itu satu pengakuan iman yang begitu luar biasa. Di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, dia alami, dia tidak bersungut-sungut. Israel itu Tuhan tolong dari bangsa terjajah jadi bangsa merdeka, tapi dalam perjalanan bersungut-sungut. Saya bilang di teman-teman, jangan bersungut-sungut. Karena
Kuasa Tuhan bekerja secara efektif itu justru dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Kemarin kita berbaca tentang Eneas, orang yang lumpuh 8 tahun. Tolong dipundiri sesuatu bisa. Kasrapi di tempat tidur sesuatu bisa. Ketika dia pasrah kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dia sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, engkau disembuhkan. Bangkitlah, bangunlah, dan bersihkanlah tempat tidur. Harus ada bukti orang mengalami mujizat itu, saudara. Dorcas yang mati sudah mati. Dia memohon kepada Tuhan. Ketika orang dalam kelemahan tidak bisa lagi, di situ kuasa Tuhan begitu nyata, luar biasa. Bangkit. Saya kira Bapak Mama semua punya pengalaman-pengalaman pribadi. Ini hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini untuk refleksi kita pun hidup. Ya, saya kira saudara-saudara kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, baik yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Amin kok? Ya, kita mengalami kasih karunia Tuhan itu dengan versi-versi yang berbeda-beda, saudara-saudara. Tapi sebagaimana kesaksian firman Tuhan ini, kita diajak supaya jangan gunakan kita punya pengalaman iman itu ya menjadi kesempatan untuk kita sombong. Kalau kita berdoa Tuhan dengar. Maka kita sudah dengar. Ada masalah sedikit, orang bilang kami mau pisah Nabi, doa cek. Doa cek. Sama kayak dia ada CCTV di sana. Cek apa? Cek kami pembabi hilang. Lu punya kandang di Sonpaku bawa enak. Lu doa cek karena doa cek nanti orang bilang itu om satu kepala botak di tinggi-tinggi putih hidung mancung biasanya Mega Pro. Oh, habis subeta. Jangan pakai kita pengalaman-pengalaman iman itu untuk kasih sombong kita pun diri, saudara. Belajar seperti Paulus, dia tidak sombong. Dia punya pengalaman iman yang begitu luar biasa, tapi dia tidak sombong. Ya, itu yang pertama. Pakai pengalaman-pengalaman itu untuk kita makin lebih setia, makin giat bersaksi untuk Tuhan. Amin kok? Yang kedua, saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar. Ya, kalau kita semua punya kekurangan, saudara-saudara. Tapi jangan sampai kekurangan, kelemahan kita menjadi penghalang untuk kita beribadah. Menjadi penghalang untuk kita melayani. Kecuali son bagarak di tempat tidur yang son ibadah. Berusaha. Atau kita punya kelemahan ketika kita bilang saya tidak bisa atur waktu. Ada orang yang habis dengar khotbah lalu dia bilang Pak Pendeta saya susah atur waktu. Tapi puji Tuhan sekarang saya pensiun jadi saya bisa atur waktu. Sebenarnya waktu ini kotong yang stale. Susah atur waktu apa? Jangan jadikan itu semua kelemahan-kelemahan kita baik fisik, psikis menjadi penghalang untuk kita setia melayani Tuhan. Kita lihat Paulus, jika aku lemah aku kuat. Jika dia lemah dia lebih bersemangat. Ya. Jadi sekali lagi jangan omong tentang level surga. Surga itu ada berapa ya? Berpikir sudah apakah saudara-saudara sudah benar-benar sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Lalu dalam pengakuan iman itu apakah berpengaruh dalam pelayananmu, dalam keikutsertaanmu sebagai anggota tubuh Kristus? Apakah setia atau tidak? Atau timbul tenggelam, hampir mati saudara-saudara. Nah melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa pelayanan itu saudara-saudara bukan tentang soal siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat, siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang sempurna, siapa yang tidak sempurna saudara-saudara. Tetapi berbicara tentang pelayanan ini kita bergantung di siapa. Ya, kemarin saya ingatkan, kita tidak fokus untuk atasi ini persoalan dengan kita pun strategi program. Yang terutama kita pun kebergantungan kepada Tuhan. Seberapa kuat kita bersandar kepada Tuhan, seberapa kuat kita percaya kepada Tuhan. Jadi ini bukan omong tentang siapa hebat, siapa tidak hebat, siapa pun strategi pelayanan lebih baik siapa musik gereja lebih hidup dan siapa tidak. Siapa yang menyanyi lompat-lompat dan siapa sama kayak orang mati di situ. Bukan itu saudara. Ya. Ciri gereja yang sejati itu cuma dua. Penyembahan dan kekudusan. Sudah sembah Tuhan tapi tidak jaga hidup kudus. Itu bukan gereja yang sejati. Karena itu saudara-saudara melalui firman Tuhan ini kita bercermin sudah kepada siapa kita bersandar. Kepada kekuatan kita kah? Kepada uang kah? Kepada kekuatan dunia kah?
atau kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Jika hari ini saudara ada dalam keadaan lemah, saudara mengalami banyak keterbatasan dalam hidup saudara, lalu saudara seolah-olah tidak sanggup, ingatlah firman Tuhan ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasa Kristus jadi sempurna. Dalam kelemahanlah kita diberikan kekuatan. Dalam segala kekurangan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap kuat di dalam melayani, tetap setia menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus, karena dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup bagi saya dan saudara. Amin.